Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bunda Sijul dalam channel kita Yuk Belajar Trading dan Investasi di Saham Syariah. Baik Bapak Ibu, hari ini emiten dengan inisial GoTo dari perpaduan Gojek dan Tokopedia akan melantai di bursa, ya. Jadi setelah menggelar IPO-nya dari mulai order book, kemudian offering, sampai hari ini sudah mencatatkan emitennya di lantai bursa. Jadi sudah umum ya, sudah bisa masyarakat umum untuk membeli hari ini. Namun sebelumnya bagi yang sudah paham dengan yang namanya emiten yang akan IPO, biasanya sudah memesan lewat elektronik IPO ya. Jadi setiap sekuritas punya aplikasi yang bisa membantu kita untuk memesan lewat online. Apa itu IPO, Bapak Ibu? Nanti insya Allah di kedepannya saya akan menjelaskan apa itu IPO. Yang jelas IPO adalah proses initial public offering atau istilahnya go public. Jadi perusahaan yang akan grow atau bertumbuh biasanya membutuhkan modal. Nah, setelah dia resmi melantai di bursa, maka perusahaan itu dari awalnya tertutup sudah menjadi terbuka ya. Jadi masyarakat bisa membeli saham dari perusahaan itu. Baik. Hari ini saya akan mengambil topik adalah bagaimana memanfaatkan saham yang mengambil peluang dari saham yang baru IPO atau baru melantai di bursa. Bapak Ibu, ini juga salah satu strategi investor untuk mendapatkan profit yang lumayan ya melalui IPO. Baik, saya akan coba men-share screen, makanya kita butuh yang namanya kalkulator saham. Karena kalau yang sudah terbeli lewat IPO biasanya itu sudah terlist dalam porto ya. Kalau sebelumnya kita sudah membeli lewat elektronik IPO, sudah istilahnya kita sudah memiliki emitennya dalam porto kalau kita sudah memesan dulu. Nah, kalau yang saham-saham lain yang belum yang sudah lama, yang sudah berjalan, biasanya kita bisa memesan, menjual atau menjual pada saat sudah ada produknya ya, sudah ada lembar sahamnya, kita bisa membeli sebelum buka market, open market, sebelum buka pasar. Namun kalau yang baru listing atau baru melantai hari ini seperti GoTo, nanti kita akan transaksi pada saat pasar buka ya. Untuk itu kita perlu namanya money management ya. Baik Bapak Ibu, saya akan coba memberikan strategi untuk money management kita dengan menggunakan kalkulator saham. Saya akan share screen Bapak Ibu. Oke, share screen. Nah, ini ya. Jadi kita menggunakan aplikasi yang namanya kalkulator saham ya, kalkulator saham. Nah ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa saksikan. Mungkin belum terbuka ya Bapak Ibu. Oke, ini sudah terbuka ya. Saya stop dulu, takutnya nanti tidak kelihatan di share screen ya. Saya stop dulu. Stop share dulu, kemudian nanti saya ambil kembali ya. Oke, share kembali. Oke, mudah-mudahan sudah dilihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya coba record dari Android saya. Oke, ini adalah money management. Kayaknya bukan money management ya. Oke, Ibu, saya jelaskan dulu ya. Untuk tampilan kalkulator saham.
Jadi ini ada kalkulator saham, ada money management, ada kalkulator saham. Sebelumnya tampilannya lumayan banyak ya, tampilan awal depannya. Nih, Bapak Ibu. Jadi di kalkulator saham ini pertama kita bisa melihat berapa profit kita melalui ini ya. Jadi kita masukkan angka-angkanya, kemudian bagaimana average kalkulatornya, bagaimana merata-ratakan. Nanti kita akan coba satu-satu untuk membedahnya. Kemudian bagaimana kita untuk mengcompounding. Nah ini yang kemarin manual, ini adalah yang sistem kalkulatornya. Kemudian ada cash dividend kalkulator, ada pivot point, ada Fibonacci dan sebagainya ya Bapak Ibu. Cuma yang saya familiar ini baru 3 ini ya. 3 ini yang saya familiar karena saya baru menggunakan 3 ini. Yang lainnya saya belum pernah menggunakannya karena saya pikir belum terlalu penting ya. Karena yang penting untuk saya adalah bagaimana average-nya, bagaimana profit-nya, kemudian bagaimana compound interest-nya. Baik, sekarang kita ke money management. Money management ya. Oh, ini profitnya ya. Kesalahan saya berarti. Saya salah membuat nama. Nah, ini dia. Ini adalah money management. Nih, money management. Kita akan ke money management. Jadi ini fee transaksi ini kita sudah setting ya Bapak Ibu. Fee penjualan dan fee pembelian, yaitu yang kemarin 0,15 dan 0,25. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita akan klik money management. Nah, di sini money management, misalnya ya ini misalnya ya, kita punya dana itu 1 juta. Misalnya 1 juta ya. Nah, 1 juta, kita punya harta di cash balance 1 juta, kemudian di sini kita selesaikan dulu ya. Nah, di sini jadi equity kita 1 juta, kemudian kemarin itu di harga pada saat offer sebelum listing ya, itu harga untuk GoTo sendiri Rp338 per lembar. Nah, kita di manajemen harus memiliki ini, perencanaan untuk stop loss dan perencanaan untuk take profit ya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Kenapa orang kaya semakin kaya di sininya? Karena biasanya pada saat IPO saham itu murah Ibu, Bapak Ibu ya. Saham itu di atasnya biasa harganya di atas Rp100 dan paling mahal itu mungkin 800-an ya. Yang selama saya ini ya baru 1 tahun ini, cuma saya sempat lihat ada beberapa emiten yang juga harganya agak mahal. Tapi untuk beberapa tahun terakhir ini harga-harga yang untuk IPO itu lumayan terjangkau. Seperti GoTo contohnya. Dengan perusahaan besar untuk harga IPO-nya itu tergolong murah ya. Apalagi GoTo ini termasuk emiten yang memiliki equity yang big market 100 triliun ya, 100 triliun lebih. Jadi termasuk merupakan 4 emiten raksasa ya di Indonesia. Nomor 4 setelah Telkom dan Mandiri. Oke, ini saya akan jelaskan, ini adalah harta kita, kemudian tingkat risiko 3% seperti ini. Kemudian kita ingin mencoba untuk take profit 25% ya. Jadi biasanya kalau emiten yang baru IPO itu biasanya orang tren untuk membeli itu luar biasa. Sehingga biasanya saham itu naik sampai dari mulai 10% untuk yang memiliki equity rendah kekayaan perusahaan rendah itu biasanya paling tinggi 10%. Biasanya naik sampai seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi bisa 10% sampai 35%. Ya, saya coba mengambil 25% ya. Jadi harga beli saya itu di 338, kemudian harga jual saya apabila rendah, apabila dia tidak sesuai harapan, saya stop loss di 3%, berarti 328, saya rugi ya Bapak Ibu ya. Saya rugi, kemudian untuk take profitnya sendiri saya jual di 422 ya. Berarti saya punya keuntungan 25%. Jadi saya minimalkan risiko, maksimalkan keuntungan. Nah, jadi untuk 1 juta ini kita hanya bisa mendapatkan 26 lot.
seharga 880.118. Nah, di sini mungkin tidak terlalu kelihatan ya Bapak Ibu ya. Di sini ada dibilang harga beli untuk fee harga beli 0,15% dan fee jual 0,25%. Nah, dengan 26 lot ini di harga 338, nominal pembelian kita adalah seharga ini. Kemudian apabila kita rugi dengan 3% stop loss, kita akan rugi ke Rp29.450. Ini rugi kita ya, sekian. Nah, kemudian tapi kalau kita sampai take profit di 25%, keuntungan kita adalah Rp214.339. Lumayan Bapak Ibu ya. Jadi take profit kita Rp214.339 ya. Jadi lumayan besar ya Bapak Ibu ya. Ya, tapi ini tetap kita minimalkan untuk kita minimalkan risiko. Ya, makanya kita buat money management untuk ini ya. Jadi saya ingin sebegitu saham buka, saya akan langsung menyeting untuk menjual di harga sekian, tapi saya sudah siap untuk angka untuk stop loss-nya di harga sekian ya. Jadi ini untuk menjual, kemudian ini untuk stop loss ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu untuk kita mencoba meminimalkan risiko dengan money management. Kemudian saya ingin coba memperlihatkan Bapak Ibu, kita selesaikan dulu ya. Ini ya. Oke, jadi yang dari dua, kan saya baru 3 kali ya Bapak Ibu ya, saya baru 3 kali mencoba untuk membeli saham IPO ini, dan alhamdulillah memang yang selama yang saya simak itu pada saat hari pertama kedua itu biasa naik ya, biasa naik. Contohnya itu saham baru-baru ini adalah saham NTBK. NTBK itu 2 hari walaupun orang pada menjual ya, tapi pada saat itu karena mungkin harga naik pada banyak, harga agak naik juga. Harga hari pertama itu naik 35%. Hari pertama di NTBK itu, tapi merah ya, kalau di chatnya itu merah. Mungkin pada menjual, orang tertarik pada menjual, orang pada melirik untuk membeli. Jadi ada jual, ada beli. Nah, terima agak naik harganya kemarin, naiknya 35% hari pertama. Kemudian hari kedua naiknya 30%. Jadi selama 2 hari itu sudah naik 65%. Ya, itu untuk NTBK. Kemudian untuk ACDC, Adi Komuter ya, ACDC. Nah, itu naiknya sekitar 30% Bapak Ibu, 30%. Kemudian terakhir ini kemarin Nanotek. Nanotek ini kebetulan sahamnya itu saham tergolong market cap-nya kecil, jadi naiknya paling tinggi 10% ya. Tapi lumayan Bapak Ibu, itu termasuk salah satu strategi seorang kaya untuk menambahkan lagi mengambil take profit melalui IPO ya, karena harganya cukup murah. Jadi istilahnya kalau kita memesan di IPO itu kita mendapatkan tangan pertama ya. Tangan pertama bisa itu kita ada penawaran. Kemudian setelah dia listing itu sudah tangan kedua. Seperti itu kira-kira ya. Jadi harganya itu masih murah. Ya begitu Bapak Ibu. Kemudian ini adalah yang kita coba melihat profitnya. Berapa profit kita yang saya tadi bilang 200 lebih. Yang kita lihat. Jadi ini adalah saham Sido misalnya. Kemudian ini kita ganti saja, ini bukan Sido ya harusnya. Ini adalah, oh bukan Sido ya harusnya, salah saya lagi. Oke, aku salah. Nah ini kalau take profit kita ya. Oh saya belum ini ya. Saya belum membuat. Oke. Berarti saya belum mengirimkan video yang saya record untuk melihat bagaimana profit kita di 25% melalui profit anywhere, profit kalkulator saham ya.
Terusnya ada ini video pertama saya kirimkan. Saya belum kirimkan ternyata ya Bapak Ibu. Saya belum kirimkan ternyata. Ini yang kemarin ya, video kemarin. Yang jelas ini tadi di manajemen kita sudah lihat bagaimana dia turun apabila stop loss 3%, kemudian naik. Nah, ini ya. Oh, ini ternyata saya belum ganti ternyata ya. Ini saya belum ganti Bapak Ibu. Ini saya belum ganti menjadi GoTo, harusnya saham GoTo, kemudian lotnya 26, harganya ini, harga jualnya, harga belinya harga ini Rp338 dan harga jualnya 422. Nah, harga modal adalah 880, kemudian harga setelah kita mendapatkan profit itu di harga 1 juta lebih ya. Jadi profit kita adalah profit atau loss adalah Rp214, 214.339. Loh, kenapa jadi 24,35%? Ya, ini ya Bapak Ibu, ini adalah dari 25% keuntungan kita itu ada administrasi. Ya, ini ada fee jual 0,25% ya Bapak Ibu. Jadi itu adalah ketentuan. Nah, kemudian kalau kita di atas 10 juta itu kita dikenakan biaya materai. Jadi mungkin di sini akan ada biaya materai lagi di sini ya. Jadi negara kita banyak utang, ya kenapa tidak kita juga membantu walaupun mungkin sedikit-sedikit ya, tapi kita termasuk berwarga, kita wajib berwarga negara yang baik dengan membayar pajak. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.